kembali lagi berjumpa dengan Bapak Sintung Ninggolan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas macam-macam kekuasaan negara. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, pertama kita membahas tugas Kementerian Negara. Tugas Kementerian Negara ditegaskan secara langsung dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Nah, tugas Presiden kan banyak, sehingga dibantu oleh Menteri-Menteri Negara tadi. Yang kedua, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, ketika tadi Menteri-menteri negara itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ya, Presiden dapat memberhentikan. Ataupun ketika tugasnya dijalankan dengan baik, Menteri negara itu diangkat kembali jabatannya. Nah, poin ketiga, setiap menteri-menteri membidangi urusan dalam pemerintahan. Nah, menteri-menteri negara itu membidangi ataupun menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan yang sudah diserahkan oleh Presiden ataupun negara kita. Nah, yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara itu diatur dalam undang-undang. Nah, sama halnya tadi ya, seperti Bapak sebutkan tadi, ketika tadi ada yang mau diubah, ada yang mau dibentuk, ya, menteri-menteri negara itu tidak sewenang-wenangnya, tidak sesuka hatinya, tapi diatur dalam undang-undang. Oke, nah sekarang kita masuk, ya, fungsi Kementerian Negara. Bapak ulangi sekali lagi, fungsi Kementerian Negara. Nah, fungsi Kementerian Negara ada beberapa poin. Nah, di sini hanya Bapak sebutkan 3 poin saja. Kalau kamu ingin lebih dalam lagi untuk mengetahui, bisa nanti kamu lihat di buku ataupun di internet. Fungsi Kementerian Negara itu: 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait. Nah, yang kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab di bidangnya. Yang ketiga, pengawasan atau pelaksanaan tugas di lingkungan bidangnya. Nah, seperti yang Bapak ketahui, Bapak sebutkan tadi, fungsi Kementerian Negara. Nah, dia mengurusi ataupun membidangi pekerjaannya masing-masing, ya. Sudah ada bagian-bagiannya ataupun sudah ditetapkan oleh Presiden kita. Nah, ketika sudah ditetapkan, mereka itu tinggal menjalankan apa saja tanggung jawab mereka. Nah, ketika tanggung jawab mereka tadi tidak dijalankan dengan baik, ya, Presiden dapat memberhentikan secara tidak langsung tugasnya. Nah, sekarang kita masuk, ya, lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, macam-macam ataupun bentuk-bentuk lembaga non kementerian itu, pertama adalah, ya, Badan Narkotika, ya. Yang kedua, Lembaga Ketahanan Nasional ataupun namanya Lemhanas. Nah, yang ketiga, SARA. Kamu sudah tahu SARA, ya, ataupun namanya Badan SAR Nasional. Nah, ada banyak lagi. Nanti bisa kamu lihat di buku paket kamu. Oke. Sampai di sini
Mengerti? Bapak rasa kalian semua mengerti. Nah, untuk lebih memahami lagi materinya, bisa nanti kamu buka buku kamu dan kamu baca ulang. Nah, jika ada yang ingin kamu tanya ataupun jika ada yang kurang kamu mengerti, silakan kamu tulis di buku catatan kamu, lalu kamu kirim ke Bapak. Oke anak-anakku sekalian. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita semua tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Goodbye.